Bayangkan, rumah yang di dalamnya dipenuhi tawa, doa, cinta, dan saling pengertian. Rumah tempat pulang yang tidak hanya memberi tempat bernaung, tetapi juga menumbuhkan iman, kasih sayang, dan kekuatan jiwa. Namun, membangun rumah tangga seperti ini bukan hal yang mudah. Di tengah dunia yang serba cepat dan sering penuh tekanan, keluarga bisa menjadi tempat paling rapuh, atau justru menjadi benteng pertahanan paling kuat. Islam hadir membawa petunjuk bagaimana membangun keluarga yang tidak hanya kuat, tapi juga berkah, dan berlandaskan cinta karena Allah. Kunci pertama dalam membangun keluarga kuat adalah kasih sayang. Rasulullah bersabda, "Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua." Ahar, Ahmad, dalam kehidupan sehari-hari. Satu pelukan, satu ucapan maaf, satu senyuman tulus mungkin terlihat kecil, tapi dalam pandangan Allah bisa menjadi penenang hati, penghapus dosa, dan pemersatu hati yang sempat retak. Kita mungkin lupa bahwa sebuah keluarga bukan sekadar tempat bersama, tapi juga tempat tumbuh. Saat anak membuat kesalahan, tanggapan dengan kasih akan jauh lebih mendidik daripada kemarahan. Ketika pasangan lelah, kata lembut akan lebih menyembuhkan daripada diam yang dingin. Dalam kisah Rasulullah dan istrinya Aisyah radhiyallahu anha, kita belajar arti kelembutan. Beliau tidak pernah membentak, bahkan ketika berselisih. Beliau memilih diam sejenak, lalu kembali dengan hati yang lapang. Kebaikan dalam rumah tangga bukan soal besar kecilnya perbuatan, tapi tentang keistiqomahan kita dalam menebarkannya. Komunikasi adalah jembatan, dan ketika jembatan ini rusak, hubungan pun ikut runtuh. Allah berfirman dalam QS Al-Hujurat ayat 10, "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu, dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat." Dalam keluarga, komunikasi bukan sekadar menyampaikan, tapi juga mendengar dengan hati. Sebuah keluarga akan tumbuh ketika suami istri bisa duduk bersama, berbicara tanpa menghakimi. Ketika anak merasa bisa bercerita tanpa takut dihakimi, ketika masalah dibicarakan, bukan dipendam. Prinsip Islam mengajarkan kita untuk mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Dalam surat An-Nisa ayat 19, Allah menyuruh kita memperlakukan pasangan dengan cara yang baik. Luangkan waktu, matikan ponsel sejenak, tatap mata mereka dan tanyakan, "Apa yang kamu rasakan hari ini?" Sesederhana itu, tapi dampaknya luar biasa. Rumah tangga ibarat perahu. Jika tidak punya arah, akan terombang-ambing, maka penting untuk memiliki nilai dan tujuan bersama. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya setiap amal tergantung niatnya." Bukhari dan Muslim. Nilai dalam keluarga Muslim bukan hanya soal halal dan haram, tapi juga soal integritas, kejujuran, adab, dan cita-cita akhirat. Apakah kita ingin membesarkan anak-anak yang tangguh dalam iman? Apakah kita ingin menjadi pasangan yang saling membantu menuju surga? Nilai yang sama akan memperkuat langkah bersama. Misalnya, saling bersepakat untuk menjaga salat berjamaah, menjadikan Jumat malam sebagai waktu keluarga untuk membaca Al-Quran, atau menetapkan mimpi bersama, seperti membuka usaha halal atau membangun rumah tahfidz. Ketika ada tujuan bersama, perbedaan menjadi kekayaan, bukan perpecahan. Tak ada ikatan yang lebih kuat daripada iman yang tumbuh bersama. Rasulullah bersabda, "Rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran akan bercahaya bagi penghuni langit sebagaimana bintang-bintang bersinar bagi penghuni bumi." H.R. Abu Yala. Salat berjamaah, puasa sunnah bersama, bersedekah, sebagai keluarga, semua itu bukan hanya ibadah, tapi juga ikatan ruhani yang memperdalam cinta dan kepercayaan.
Cobalah ajak keluarga untuk bersedekah bersama setiap bulan, atau membacakan doa bersama sebelum tidur. Ritual kecil seperti ini akan menjadi kenangan indah yang menenangkan saat badai datang. Ketika spiritualitas menjadi fondasi keluarga, maka keluarga tersebut tidak mudah hancur. Mereka tahu siapa yang jadi tempat bergantung, siapa yang jadi tujuan akhir, apa warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan untuk anak-anak kita. Bukan rumah mewah, bukan deposito, tapi nilai-nilai Islam yang hidup di hati mereka. Allah berfirman dalam Qs At-Tarim ayat 6, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Warisan iman dan keteladanan jauh lebih mahal dari segalanya." Tanamkan ketabahan seperti Siti Hajar yang berlari antara Safa dan Marwah demi anaknya Ismail. Tanamkan keberanian seperti Fatimah Az-Zahra yang sabar dan tabah meski hidup dalam kesederhanaan. Ajari mereka mencintai ilmu, hormat kepada orang tua, dan tidak malu untuk meminta maaf dan memaafkan. Jangan tunggu sempurna, karena keluarga yang kuat bukan keluarga tanpa masalah, tapi yang selalu kembali pada Allah dalam setiap masalah. Sahabatku, keluarga adalah titipan yang paling mulia, bukan karena kita memilih mereka, tapi karena Allah mempertemukan kita sebagai satu ikatan, dan Allah tidak pernah salah dalam memberi amanah. Bangunlah rumah yang menjadi jalan menuju surga, mulai dari senyum pagi hari hingga doa menjelang tidur, dari komunikasi jujur hingga sujud bersama. Semoga rumah kita menjadi tempat berteduh jiwa, bukan hanya raga. Dan semoga setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini menjadi cahaya yang membimbing generasi setelah kita. Sebagaimana Rasulullah membangun keluarga yang penuh cinta, mari kita tiru jejak beliau, langkah demi langkah. Jika video ini menyentuh hati dan membuka pandanganmu tentang arti keluarga dalam Islam, bantu kami sebarkan kebaikan ini. Klik like sebagai bentuk dukunganmu. Share video ini agar lebih banyak keluarga merasakan manfaatnya. Dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya. Jadilah bagian dari gerakan membangun keluarga yang kuat, penuh cinta, dan berkah. Bersama The Beauty of Islam.